Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Budi Sulistono sebagai salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Cerdas. Di sini saya, Muhammad Husain Akbar, merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Airlangga, program studi fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AI sebagai salah satu tugas kuis dari mata kuliah Sistem Cerdas ini. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husain Akbar dengan NIM 082113333096 dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi S1 Fisika angkatan 2020. Di sini saya mengambil kelas Sistem Cerdas kelas B. Nah, masuk ke dalam materi, kita akan membukanya dengan apa itu AI. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, merupakan salah satu rancangan manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga bisa melakukan suatu task atau pekerjaan tertentu. Kegunaan dari AI adalah sebagai asisten manusia, di mana pada dasarnya AI diciptakan sebagai pendamping, bukan pengganti dari pekerjaan manusia. AI bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya, di mana algoritma pemrograman kerangka berpikir dari AI dalam memproses dari berbagai jenis data. Algoritma pemrograman AI memerlukan data yang banyak dan kuat supaya komputer dapat membedakan pola-pola yang berguna. Dengan banyaknya data juga dan algoritma yang kompleks, maka mesin seakan-akan bisa berpikir sendiri, membuat keputusan, belajar hingga mulai beradaptasi. Nah, selanjutnya adalah asal mula dan tujuan dari pembentukan AI itu sendiri. OpenAI merupakan salah satu perusahaan penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang canggih dan aman. Dari sejarah terbentuk AI ini, OpenAI didirikan pada tahun 2015 oleh sekelompok pengusaha dan ilmuwan komputer terkemuka, termasuk Elon Musk, Sam Altman, Jan Suskever, Greg Brockman, dan sejumlah lainnya. Mereka mendirikan OpenAI dengan visi untuk memajukan penelitian dan pengembangan dalam kecerdasan buatan AI dengan fokus pada keamanan dan manfaat bagi manusia. Tujuan dari AI itu sendiri adalah salah satunya untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang aman dan bermanfaat. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa AI yang mereka kembangkan tidak membahayakan manusia yang atau digunakan untuk tujuan yang merugikan. OpenAI juga bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari perkembangan AI disebarluaskan pada masyarakat secara umum. Untuk penelitian pengembangan sendiri, OpenAI aktif terlibat dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang AI, termasuk pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, reinforcement learning, dan banyak lagi. Mereka banyak menghasilkan beberapa model dan teknologi AI yang sangat canggih seperti GPT-3, Generative Pre-trained Transformer generasi ketiga. Selanjutnya adalah komponen penting dari AI. Komponen penting dari AI itu ada 6 komponen. Yang pertama itu adalah ada machine learning, ada deep learning, ada cognitive computing, ada neural network, ada computer vision, dan juga ada natural language processing atau NLP. Di sini kita akan membahas satu persatu dari komponen penting dari AI itu sendiri. Untuk yang pertama itu adalah machine learning. Machine learning merupakan bagian dari AI yang memungkinkan mesin untuk belajar secara bertahap berdasarkan data, dan nantinya akan menghasilkan suatu prediksi secara otomatis. Data yang masuk ke dalam mesin akan dipelajari, dianalisis, dan kemudian menghasilkan suatu prediksi saran ataupun keputusan. Nah, untuk proses machine learning itu ada 7 tahapan. Yang pertama itu adalah data gathering, kedua adalah data processing, ketiga adalah choose model, keempat adalah train model, lalu di test model, dan juga tentang prediction. Yang pertama itu adalah data gathering. Dalam data gathering ini, di mana mesin akan mengumpulkan data-data yang tepat dalam membangun model untuk menemukan pola yang sesuai. Yang kedua adalah data pre-processing, di mana pada data pre-processing ini, data yang telah dikumpulkan akan diolah, divisualisasikan, dan dibagi menjadi 2 set, training set dan juga dengan testing set. Yang ketiga itu adalah choose model, yang dimana memilih model machine learning yang sesuai dengan output yang diinginkan. Yang keempat itu adalah train model, di mana merupakan tahap yang paling penting karena machine learning akan menemukan pola sesuai algoritma yang dirancang untuk membuat prediksi. Selanjutnya adalah test model, di mana
machine learning akan melakukan pengujian terhadap pola yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana performa dari train model. Selanjutnya ada tune model, di mana setelah membuat dan menguji model machine learning, perhatikanlah apakah akurasi dapat ditingkatkan lagi melalui beberapa parameter. Jadi meninjau parameter tertentu. Yang terakhir adalah prediction, di mana pada tahap akhir ini dapat menggunakan model machine learning untuk melakukan prediksi dari data-data yang telah diproses sebelumnya. Contoh-contoh dari proses machine learning ini, yang pertama itu adalah optimasi iklan digital dalam kegiatan pemasaran atau marketing. Yang kedua adalah sistem e-tilang. Tiga adalah penerjemah tulisan tangan menjadi teks, handwriting recognition. Yang keempat adalah teknologi teks menjadi suara seperti text to speech. Yang kelima itu ada teknologi suara menjadi teks, speech to text. Dan yang terakhir adalah software pengecekan terjemah dan tata bahasa seperti Grammarly. Selanjutnya, komponen yang kedua itu adalah NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP sendiri merupakan yang dalam konteks AI itu tidak merujuk pada Neuro Linguistic Programming, tapi Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan generasi teks dalam bahasa manusia. Ini mencakup pemrosesan teks dan ujaran untuk memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Contoh penggunaan NLP sendiri itu meliputi pertama itu adalah pencarian web, di mana mesin pencari seperti Google menggunakan NLP untuk memahami dan memilah berbagai situs web dan menampilkan hasil yang relevan dengan pertanyaan pengguna. Yang kedua itu adalah penerjemah bahasa, di mana contohnya adalah Google Translate, yang merupakan aplikasi dari NLP yang mampu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Dan yang ketiga itu adalah analisis sentiment, yang merupakan salah satu perusahaan dari NLP untuk memantau media sosial dan berita online guna memahami sentimen masyarakat terhadap merek atau produk tertentu. Komponen selanjutnya itu adalah recognition teknologi yang berupa voice, image, dan text. Di mana pada recognition teknologi ini, dalam konteks AI itu merujuk pada teknologi yang digunakan untuk mengenali dan memahami berbagai jenis data, termasuk suara, voice recognition, gambar image recognition, dan text recognition. Ini memungkinkan komputer untuk memahami dan merespon berbagai format informasi yang diberikan oleh manusia. Contoh-contoh pengaplikasiannya itu ada tentang pengenalan suara, pengenalan gambar, dan juga dengan pengenalan berupa teks. Yang keempat, komponen selanjutnya itu adalah tentang computer vision. Nah, kalau computer vision ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan kemampuan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari dunia nyata. Ini melibatkan pengolahan gambar dan video untuk ekstraksi makna dan pemahaman. Computer vision memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami objek, lingkungan, situasi visual seperti manusia. Contoh dari penggunaan computer vision ini, yang pertama itu adalah tentang pengenalan objek, di mana sistem computer vision dapat mengidentifikasi objek dalam gambar atau video. Contoh termasuk pengenalan wajah, pengenalan benda, seperti pohon ataupun mobil, ataupun dengan pengenalan hewan. Yang kedua itu merupakan dengan pengenalan wajah. Nah, sistem pengenalan wajah digunakan dalam keamanan, identifikasi atau aplikasi pengenalan diri. Contoh dari pengenalan wajah sendiri itu merupakan adalah pengenalan pemindai wajah di dawai ataupun ponsel pintar. Yang ketiga itu adalah penglihatan mesin. Nah, dalam lingkungan manufaktur, computer vision juga dapat digunakan untuk memeriksa produk, mengenali cacat, dan mengendalikan proses produksi. Dan yang terakhir itu adalah augmented reality atau biasa disebut dengan AR. AR sendiri merupakan memadukan dunia fisik dengan elemen-elemen digital. Aplikasi AR seperti Pokemon Go menggunakan computer vision untuk menempatkan karakter digital dalam lingkungan yang nyata. Komponen selanjutnya itu adalah mengenai deep learning, di mana deep learning merupakan bagian dari machine learning di mana algoritmanya mampu memahami pola dengan akurasi yang tinggi berdasarkan data yang sangat besar melalui berbagai macam variabel yang kompleks. Teknologi deep learning ini mengadaptasi seperti apa cara manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan dengan algoritma yang disebut Artificial Neural Network atau ANN, layaknya fungsi dan
struktur otak manusia. Contoh dari proses dari deep learning ini itu adalah virtual assistant seperti Siri milik Apple, Cortana milik Microsoft, Google Assistant, dan AlphaGo milik Alphabet. Yang selanjutnya adalah self-driving yang merupakan dan disebut juga dengan autopilot, yang ketika merupakan aerospace dan atau disebut juga dengan sistem pertahanan. Yang keempat adalah riset medis dan yang secara mendetail. Yang terakhir adalah image coloring dan pembuatan musik otomatis tingkat lanjut. Komponen yang terakhir itu adalah dengan neural network. Dalam neural network ini diimplementasikan sebagai jaringan saraf virtual. Jaringan saraf virtual yang merupakan model matematika dan komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologi manusia. Ini digunakan dalam kecerdasan buatan untuk memproses informasi dan data, termasuk tugas seperti pengenalan pola, klarifikasi, prediksi, pemahaman, dan bahasa alami. Neural network sendiri terdiri dari neuron buatan yang terhubung dalam lapisan-lapisan dan memiliki kemampuan belajar dari data. Contoh dari neural network sendiri, mengikuti yang pertama itu adalah CNN atau convolutional neural network yang digunakan dalam pengenalan gambar dan fisik komputer. Nah, ini merupakan jaringan saraf neuron dalam bentuk pengenalan gambar ya. Dapat mengidentifikasi objek dalam gambar seperti pengenalan wajah, mobil, hewan. Contoh penggunaannya itu adalah dalam kendaraan otonom untuk memprediksi atau mendeteksi pejalan kaki dan kendaraan lain yang jalan. Yang kedua itu adalah jaringan saraf neural network dalam pengenalan suara. Di sini ada RNN, di mana Recurrent Neural Network, yang dapat digunakan dalam pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami. RNN sendiri dapat digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan suara dalam perangkat asisten suara atau mengubah ucapan menjadi teks. Dan yang ketiga itu adalah jaringan saraf neuron bersifat penerjemah bahasa. Di sini ada long short term memory atau LSTM, di mana merupakan salah satu jenis RNN yang digunakan dalam tugas penerjemah bahasa seperti Google Translate, terus ada DeepL juga. Nah, mereka dapat mengenali pola dalam bahasa dan menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Selanjutnya merupakan adalah contoh penggunaan AI dan mesin learning. Yang pertama itu adalah adanya asisten virtual, yang dimana di sini adalah mengenali suara pengguna lalu mengubah atau menerjemahkan perintah suara itu menjadi satu tindakan. Di sini contohnya seperti ada Alexa, ada Siri, ada Cortana, ada Google Assistant. Jadi semua itu menggunakan teknologi AI, yaitu adalah text dan voice recognition. Yang selanjutnya adalah self-driving car, di mana pada sistem self-driving car ini bekerja dengan cara mengambil banyak data gambar dengan menggunakan image recognition, lalu digabungkan dengan teknik machine learning dan neural network. Selanjutnya itu ada e-tilang, di mana e-tilang ini juga menggunakan salah satu teknologi AI yaitu face recognition, di mana cara kerja e-tilang adalah dengan menggunakan CCTV untuk mendapatkan gambar, lalu AI akan langsung masuk dan mengecek informasi berdasarkan nomor polisi dan pelanggaran akan disimpan ke dalam database. Dan yang contoh terakhir itu ada face recognition pada kunci smartphone, di mana sebuah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah seseorang. Contohnya itu adalah face recognition pada smartphone, di mana teknologi ini menggunakan bantuan AI untuk mengenali fitur wajah seseorang. Kemudian secara otomatis dapat membuka kunci smartphone tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari penggunaan AI dan machine learning sendiri, karena komponen-komponen yang ditawarkan pada AI juga banyak, ada 6 komponen tadi itu. Nah, ya penggunaan dari AI sendiri itu tergantung pada tujuan dan maksud untuk penggunaan AI tersendiri, entah itu dalam ranah bisnis, dalam ranah pendidikan, ataupun dalam ranah medis, ataupun dalam ranah yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai pengenalan penjelasan AI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika tidak ada yang dipahami. Bisa untuk bertanya pada saya. Jika saya memahami lebih dalam lagi, saya akan menjawabnya dalam sesi tanya jawab ataupun dapat membantu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.